Halo guys, selamat datang di video pertama aku. Kali ini aku akan bermain game Pixel yang baru-baru ini hangat dibicarakan di media sosial. Nama gamenya adalah Harveston. Ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Game Pixel ya, kita ketik di sini namanya siapa ya, coba aja deh, kita coba aja deh. Nah ini oke, coba aja deh gitu. Kita ketik laki-laki, rambutnya waduh ini aja, confirm, siapa akan digunakan, kita ini apa, hello I am, oh dia seorang apa ya, oke guys, kita kayak ini tuh apa ya, aku lupa namanya kalau dalam bahasa Indonesianya itu apa, serabut. Kita disuruh bersihin 20 apa ya, ini rumput ya, mungkin rumput ini tuh kayak ngarit. Oh, oke. Kita ngarit dulu guys, kita ngarit. Oh my god! Wow! Malam-malam ngarit, yes, nggak apa-apa lah. Malam-malam ngarit. Aduh guys, tiba-tiba oke, level, oke kita naik level. Oke, kita ngapain lagi? Kita disuruh tunggu. Kitab yang pertama ini kita disuruh bajak tanah, ditanam bawang seperti tadi, disirami, terus oke. Kita bertani, kita disuruh bertani. Oke, baik. Di sini aja. Kita di sini 1 2 3 4 5 sini 6 sini 7, itu nggak rata lagi, 8 9, aduh nggak rata ya, nggak estetik dong, tapi udah nggak apa-apa lah. 10, oh ternyata tinggal neken ini aja. Aku kira harus ngarahin dulu baru bisa. Oke, kita tekan aja. 20, ya nggak estetik, tapi ini bentuknya L, bagus. Baru kita tanam. Kalau nggak salah ini tinggal tekan aja juga. Oh iya ya, lumayan simpel lah mainnya, tapi yang agak sulit itu bahasa Inggris. Ini loh, tugas di kanan layar ini kan tugasnya pakai bahasa Inggris, jadi harus dipahami dulu ya. Terpenting seperti kata-kataku pertama tadi, kalian tuh nggak perlu tahu bahasa Inggris, tapi tahu aja intinya gitu. Oke, level 2 ya, yang terpenting kalian tuh tahu intinya aja, nggak perlu terlalu pinter-pinter bahasa Inggris. Ketika kalian tahu intinya ya
suatu saat nanti kalian bisa nyelesain apapun walaupun nggak pintar dalam bahasa Inggris. Oke, kita itu tadi adalah ramuan. Kita disuruh ngapain lagi nih? Kita disuruh untuk mengambil bawangnya sebanyak mungkin 10 2 3, mungkin nanti kita jual lagi. Tapi ini estetik kok, ini bagus, ini bagus banget. Ini kan bentuk L terus ini loh kamu tuh mau kemana? Nah di sini aja ada kok, tiba-tiba kayak penyimpanannya itu penuh gitu. Oke, kita kasih sini. Ini tuh aku agak sulit mengarahkan ini jadinya. Oke, sudah. Terus kita disuruh untuk mengirimkan bawang tadi gitu. Ini mengirimkan bawang tadi karena kita punya orderan, pesanan ya, orderan itu. Oke, yang mana sih? Oh, ini. Oh ini kita antar delivery. Oke, 15 menit ya, cukup lama lah. Oke, itu lumayan. Kita juga masih bisa kali ini delivery. Ya, simple mainnya. Itu adalah bersihin rumah, nanam tanaman, nyangkul, terus ngarit ya, untuk kita buka lahan ya. Itu ya kayak apa ya, lebih ke game-game Indonesia sih. Terus kita disuruh untuk nanam 20 bawang lagi, padahal aku belum panen. Tapi tidak apa-apa, belum panen loh. Ini yang baris kiri ini, tapi udah disuruh, udah nggak apa. Woi, tidak bisa, ini diambil dulu. Nah ya betul sekali, ini agak sulit ya, memang aku belum terbiasa. Aku juga Okay. maaf ya kalau masih canggung, tapi aku baru main ini, jadi udah ini kita tanam dulu. Jadi kalau aku merasa canggung atau kayak belibet, mohon maaf karena baru main juga. Oke, ya cuman kayak gini. Ini lebih ke permainan simple, sederhana, terus santai. Ini game santai sebenarnya. Oh, ini airnya bisa habis, mungkin kita bisa disuruh ngisi di sumur atau enggak di laut, itu ada laut. Oke, selesai. Terus ada peri. Kita disuruh ngapain ini? Shop, toko. Oke, mungkin kita akan beli tanaman jagungnya mungkin. Oh tidak, buat apa? Astaga, kayak nggak ada gunanya gitu loh. Mungkin tadi dia nawarin ini, tapi kita lihat dulu deh. Oh enggak kita kasih kemana ya biar bagus, biar estetik gitu. Sini aja deh. Udah awal nggak estetik, apalagi ini semakin lama nggak estetik ini, nggak estetok ini. Karena ya seperti itu. Ini kok nggak bisa dia, perinya cerewet guys. Oke, gini, jadi papan peta rumah gini, papan informasi peta rumah bola dunia sama dengan bintang. Oke. Maksudnya ya seperti itu. Aduh, maaf guys, ada sesuatu yang menggangguku gitu. Oke, dia bilang apa ini? Oke, yes, gitulah ya. Dia bilang, ini kita arahin dulu. Ya hilang. Kita bilang aja di sini, bagusnya di sini, tapi mengarahnya ke sini. Bagus. Nah, ini tuh jelek banget, tapi nggak apa-apa.
tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Udah ya mungkin. Oke, selesai. Sembari kita menikmati permainan, gengs, aku mau cerita sedikit tentang dunia pendidikan. Mungkin saja ada yang merasa, wah, cerita ini relate banget dengan sekolahanku sekarang. Atau baru kemarin nih aku merasakannya, aku melihat temanku merasakannya gitu. Jadi gini, kalian ingat gak kata-kata pepatah Jawa yang berbunyi seperti ini? Guru iku digugu lang ditiru. Menurutmu pepatahnya itu ada maknanya nggak sih untuk di dunia pendidikan sekarang itu? Kalau menurutku pepatah itu sekarang itu hanya sebatas formalitas yang hanya tersusun oleh beberapa kata yang menjadi kalimat. Jadi nggak ada maknanya, hanyalah sebuah kata yang tersusun oleh kalimat, formalitas belakang gitu. Kenapa aku bisa katakan seperti itu? Nyatanya realita kehidupan pendidikan itu sangat kejam. Saya katakan seperti dinasti. Wah, itu sudah bahasa kerasnya dari aku ya. Kenapa aku bisa katakan seperti itu? Coba sekarang kalian bisa lihat bahwa murid takut dengan gurunya. Ada yang guru takut dengan kepala sekolah. Sekolah takut dengan atasannya. Dan sebaliknya. Ya. Jadi kayak pionnya, bonekanya itu muridnya. Sekarang kalian bisa lihat sendiri bahwa sudah ada kurikulum baru itu yang diuji cobakan siapa? Muridnya. Yang diuji cobakan muridnya. Dan dari beberapa yang aku lihat dari curhatan guru-guruku yang sedang menjalani kurikulum baru itu, dia berkata bahwa ini suatu saat nanti jika kurikulum ini diganti, yang kasihan adalah muridnya karena dia akan dihadapkan oleh ujian yang baru lagi, materi baru lagi. Contohnya di semester 1 dia belum mengenal katakanlah sel, tapi tiba-tiba tahun 2025 itu nanti pendidikannya itu ganti lagi kurikulumnya. Jadi dia dihadapkan oleh sel gitu. Jadi kayak ini tuh murid itu hanya untuk uji coba saja ya. Jadi memang benar ya apa kata teman-teman kita dari timur, bahwa mereka pernah berkata bahwa murid hanyalah boneka di belakang dinasti ini, dinasti pendidikan ini. Jadi sebelum ini aku pernah melihat ya, baru beberapa hari ini aku melihat dan merasakannya sendiri di mata kepalaku sendiri ya. Katakanlah murid ini si A dan si B. Aku baru berada di kantin ya. Murid si A ini itu di luar kantin ya, di luar kantin, di depan kantinnya dia sedang disidak oleh katakanlah guru C ya. Dia sedang disidak oleh guru C tentang tata tertib aksesorisnya ya. Terus si B ini ya, si murid B yang ada di dalam kantin ini, dia itu sebelumnya dia itu disenggol sedikit oleh gurunya ya, disenggol sedikit tentang peraturan ya, disenggol sedikit. Mungkin kata-katanya seperti ini.
kalau dalam bahasa halusnya sebenarnya guru ini tuh selama percakapan dia pakai bahasa kasar dan tambahan toksik, kata-kata toksik. Tapi untuk aku akan pakai bahasa Indonesia yang halus dan enak didengar aja. Jadi gurunya itu bilang seperti ini, jadi siswa itu yang tertib gitu, bukan jadi seperti orang jelek gitu. Jadi kayak disindir gitu si siswa B-nya. Terus akhirnya siswa B terpancing, dia bilang seperti ini, aku itu orangnya memang jelek gitu. Dia menyatakan seperti itu, aku itu orangnya memang jelek. Terus si guru C ini dia malah semakin terpancing dengan kata-kata, sebenarnya kata-kata yang dilontarkan si B tadi itu agak kasar sedikit, tapi saya haluskan seperti itu agar enak didengar oleh kalian. Terus si guru si C ini bilangnya seperti ini nggak aku lontarkan dengan bahasa Indonesia. Dia bilangnya seperti ini, kowe iki memang wong elek su. Dia pakai bahasa Jawa yang kasar plus ditambah kata-kata toksik. Ini sebenarnya nggak persis banget, tapi hampir ya. Dia bilangnya seperti itu, waduh kowe iki elek su gitu. Oh, okay. Jadi kayak kalimat pertama yang aku bilang tadi bahwa guru itu digulang ditiru itu hanya formalitas. Jadi hanya formalitas aja. Dimana yang harusnya guru itu menjadi teladan, menjadi pandangan baik untuk siswanya, yang harusnya bisa dipercaya dan ditiru oleh siswanya, tapi dianya saja seperti itu. Kata-katanya tuh loh. Kalau mungkin aku jadi si murid si B-nya ini, mungkin aku bisa saja main tangan gitu, main tangan. Sebenarnya ini pertama yang salah itu gurunya, guys. Yang pertama yang salah itu sebenarnya gurunya gitu. Kalau aku jadi muridnya mungkin aku udah main tangan gitu. Mungkin memang benar saat aku melihat dia itu matanya tuh penuh dengan dendam gitu, pengen nojokin gitu. Tapi karena murid itu karena sudah dibekali untuk memiliki adab yang baik, dan di dalam lingkup sekolah jadinya juga masih ada peraturan dan masih terikat oleh peraturan. Jadi ya murid itu hanya bisa lepas tangan ya, si murid si B. Tapi murid si A tadi diam aja di depan gurunya, diam aja. Murid si C tadi si B tadi ya dia tetap diam, kedua murid tadi tetap diam. Gurunya dengan ekspresi kayak benci banget gitu dengan anak si B tadi yang dia bilang seperti kasar tadi. Kayak inilah menurut aku kenapa Indonesia itu pendidikannya tidak berkembang. Bukan hanya dari kurikulumnya saja yang berbeda, yang sering berganti-ganti, tapi attitude, adab yang dimiliki oleh guru ya, dan serta kompeten yang dimiliki oleh guru itu kurang sekali menurut aku. Jadi kayak contohnya mungkin kalian pernah melihat guru itu sedang mengajar di depan, itu kayak bosan banget, kayak mengajar cuman ngajar teori aja, prakteknya mana. Pasti kalian juga pernah ngerasain seperti itu. Tapi memang benar, itu relate banget. Karena apa? Gurunya tidak kompeten, tidak profesional. Yang harusnya, contoh fisika ya, fisika itu yang harusnya banyak praktek, harusnya bisa menjadi pelajaran yang seru, menjadi pelajaran yang
tidak menyenangkan. Ada pernah satu kalimat yang saya ingat yang pernah dilontarkan oleh profesor di bidang fisika di Amerika Serikat. Dia bilang seperti ini: orang yang membuat fisika menjadi tidak menyenangkan, dia adalah monster gitu. Tapi menurut aku benar, perkataan itu menurut aku benar. Jadi seperti itu, kayak ini sebenarnya adalah baru awal kejamnya pendidikan ya. Sebenarnya masih ada sisi gelap pendidikan di Indonesia yang masih banyak lagi ya. Masih ada banyak lagi yang belum aku bicarakan. Ini baru, kalau kulitnya itu baru, kalau misalnya ada buah kulitnya 10, ini tuh belum masuk ke kulit 10-nya ya, belum masuk ke kulit 10-nya. Ini baru kita mengelupas dengan lembut di luarnya gitu, dengan lembut ya. Masih ada banyak banget sih menurut aku. Jadi seperti itu menurut aku. Mengapa pendidikan di Indonesia tidak maju? Faktornya cuma 2. Yang pertama adalah gurunya yang tidak profesional dan tidak memiliki kompeten di bidangnya dan tidak memiliki adab. Loh, udah satu, udah barisnya udah banyak. Yang kedua adalah kurikulum pendidikan di Indonesia yang sering berubah-ubah beriringan dengan pergantian menterinya ya. Menurut aku, kenapa sih guru itu kok bisa lolos gitu, kok bisa lolos jadi guru di Indonesia ini, kok bisa lolos juga jadi PNS gitu. Itu yang jadi masih pertanyaan untuk aku sampai hari ini. Namun kita kembali lagi bahwa kita hanyalah murid, kita hanyalah penonton di depan layar ya. Kita hanyalah penonton dan hanya sebatas murid di depan layar yang hanya menjadi penonton ya, penonton orang-orang elit di sana ya, di atas. Kita hanyalah boneka untuk mereka ya. Saya katakan seperti itu. Mungkin dulu saya belum punya kesempatan ya, saya tidak pernah punya kesempatan untuk bilang seperti itu. Mungkin karena saya takut bahwa apa yang akan saya katakan ini mungkin belum dicerna oleh banyak orang. Apalagi saya juga masih dalam tahap belajar gitu. Saya juga masih dalam tahap belajar bagaimana caranya public speaking gitu. Namun semua orang berhak untuk mendapatkan keadilan. Saya katakan seperti itu. Semua orang berhak mendapatkan keadilan. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak ya. Namun kembali lagi bahwa ini belum layak. Oke, gitu aja. Memang tidak banyak yang ingin aku berikan. Namun di video selanjutnya aku akan bahas part 2, yaitu tentang sisi gelap pendidikan yang lebih jauh-jauh lagi, lebih menyeramkan, atau lebih dikatakan lebih marai jengkel gitu ya dalam bahasa Jawanya. Oke, kita udah sampai di penghujung video. Jangan lupa terus ikuti video aku untuk melihat realita-realita dunia, percaya atau tidak ya, itu adalah dunia. Dunia tidak akan pernah menghargai kita sebelum kita mencintai dunia, sebelum kita jatuh dan tunduk kepada dunia. Saya minta maaf jika banyak perkataan saya yang masih kurang tepat atau masih belibet ya. Saya juga masih belajar tentang public speaking. Saya juga masih belajar tentang pendidikan ya. Kita sama-sama masih belajar.
Itu saja, saya minta maaf untuk kekurangannya, baik dalam perkataan saya maupun perbuatan dalam saya bermain game. Jangan lupa terus tonton video aku selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan selamat tinggal.